Assalamu Perbedaan antara Yahudi dan Muslim terhadap Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu yang telah banyak saya sebutkan kemarin. Saya akan bacakan hanya satu catatan beliau mengenai memutuskan persahabatan dan hukum-hukum Islam. Ini adalah pidato tahun 1920. Dengan kata lain, pada tahun 1920, kondisi yang sama juga lazim terjadi saat ini. Beliau bersabda bahwa memalukan sekali bahwa hari ini, meskipun ada perintah yang jelas dari Al-Quran, umat Islam terlibat dalam kesalahan ini, bahwa beberapa orang meminta kepada saudaranya untuk masuk Kristen. Tidak ada ruginya, tapi jangan menjadi seorang Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala membukakan mata umat Islam. Kondisi ini lazim terjadi pada tahun 20-an. Hari ini telah diumumkan bahwa kita akan dinyatakan sebagai non-Muslim karena pintu kita terbuka untuk semua jenis penganut politeisme dan monoteisme. Namun, kita tidak akan membiarkan kalian masuk. Kenapa kita masuk ke suatu majelis yang di dalamnya duduk para penganut politeisme atau syirik dan orang-orang yang menyangkal keberadaan Tuhan, kenabian, dan status khatamun nabiyyin Hadrat Rasulullah SAW? Apakah kita sudah hilang akal sehingga kita akan masuk ke dalam majelis demikian? Dengan begitu, jagalah agar pintu ini tetap tertutup, karena setelah melemparkan kita keluar, kalian akan benar-benar berpaling dari Islam. Apakah kalian sudah mendengar pengumuman dari majelis tersebut? Bahwa pintu kita terbuka bagi semua non-Muslim. Apa maksudnya? Mereka yang menganggap dirinya sebagai non-Muslim, mereka yang mencela hadrat Rasulullah SAW, mereka yang menyatakan keunggulan Yesus alaihissalam, mereka yang menyatakan kebenaran Krishna, dan berkata bahwa mereka adalah ateis, mereka semua yang disebutkan barusan boleh masuk. Hati kami terbuka, maka masuklah. Namun para pengikut Mirza, yakni para Ahmadi, sangat berbahaya. Kita tidak akan membiarkan mereka masuk. Siapa yang akan masuk dengan syarat demikian? Ahmadi tersebut pastilah kurang akal jika ia meninggalkan Ahmadiyah dan bergabung dengan mereka, di mana ada majelis para musuh hadrat Rasulullah SAW. Dengan begitu, apa yang saya sedang katakan sungguh benar bahwa selama tahun-tahun mubahalah, Allah Ta'ala memperlihatkan ini. Ketika saya sedang bertanya, apakah hari-hari mubahalah masih ada? Saya teringat masalah ini, yakni keputusan-keputusan tertentu dibuat, dan dengan karunia Allah Ta'ala, keputusan-keputusan tersebut telah memperlihatkan kemenangan yang nyata bagi Ahmadiyah. Mereka bisa mengharapkan semua yang mereka suka, tapi tiada seorang pun dari langit yang akan turun atau menolong mereka. Saya katakan kepada kalian bahwa saya akan membacakan catatan dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ini. Ini adalah catatan tahun 1920 dan tampaknya kondisi saat ini sama dengan sebelumnya. Daras hari ini akan dimulai dari ayat ke-55. Ayat 55 से आज का दर्स शुरू होगा. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kita telah sedemikian rupa mendiskusikan ayat ini. Saya telah berbicara tentang Am yahsudun nasa. Saya telah katakan kepada Anda beragam penjelasan dari kata nas kemarin. Penjelasan yang sangat mirip juga ditemukan dalam tafsir Kabir Razi berkenaan dengan kata an-nas. Beliau berkata bahwa
ada dua ucapan. Pertama, bahwa kata itu merujuk kepada hadrat Rasulullah SAW, dan terkadang ketika mengacu kepada seseorang, maka yang dipakai adalah kata bentuk jamak. Saya telah berikan beberapa contoh sebelumnya. Imam Razi juga telah memberikan contoh ini. Beliau berkata bahwa fulanun ummatun wahdahu. Ia adalah suatu umat dalam wujudnya. Dengan kata lain, di dalam dirinya, ia memiliki benih dan esensi dari seorang umat. Jika seluruh dunia binasa, ia sendiri akan mewakili seluruh umat, dan darinya akan diciptakan suatu umat. Dalam hal ini, ia telah menyatakan bahwa ayat yang sama, Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim tentu adalah seorang suri teladan kebaikan. Saya juga telah sampaikan khutbah Jumat terkait hal ini. Ibrahim adalah seorang umat yang taat. Dengan kata lain, orang-orang yang tinggal di dekatnya tidak memiliki martabat. Jika ada Ibrahim, maka ada sarana bagi umat tersebut untuk mengalami kemajuan yang merupakan bagian dari wujud Ibrahim, dan suatu umat akan diciptakan melalui Ibrahim. Ini adalah satu makna dari kata An-Nas yang telah diberikan berkenaan dengan ayat-ayat yang pada daras-daras sebelumnya saya tidak dapat berikan referensinya. An-Nas juga merujuk pada semua orang yang mengimaninya. Ini juga disebutkan kemarin. Siapa saja yang beriman kepada hadrat Rasulullah SAW dan yang akan beriman pula di masa mendatang, mereka juga akan merasa dengki, sebagaimana disebutkan dalam akhir surah Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki saat ia mendengki. Masa Falak ini berdampak hingga hari kiamat, dan masa 3 surat terakhir terjadi bersamaan. Surah Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Oleh karena itu, benar jika mengatakan bahwa An-Nas merujuk pada semua orang yang mengimani hadrat Rasulullah SAW, baik yang beriman di masa beliau SAW atau di masa mendatang. Beberapa orang telah berkata bahwa An-Nas merujuk pada orang-orang Arab, dan ini tidak benar. Dalam Ruhul Ma'ani, Alusi telah menulis bahwa satu pendapat ialah bahwa An-Nas merujuk kepada semua orang yang kepadanya hadrat Rasulullah SAW diutus. Sudut pandang ini benar, dan ini sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan. Di hadapan saya ada semua referensi Imam Razi yang dalam daras sebelumnya telah saya sebutkan tanpa referensi. Apa itu Mulki Azim? Dan kaitan apa yang terjalin dengan Ali Ibrahim dalam hal ini? Bahwa Allah Ta'ala berikan kitab dan hikmah. Kumpulan catatan yang di hadapan saya mengandung satu permasalahan yang menurut saya layak untuk diperhatikan. Bahwa mereka sangat kikir. Kumpulan catatan yang di hadapan saya mengandung satu permasalahan yang menurut saya layak untuk diperhatikan, bahwa mereka sangat kikir, sehingga walaupun tidak punya apapun, mereka masih sekarat dan kikir. Jika mereka menerima sesuatu, mereka akan membuat kegaduhan. Ini adalah tafsir Rashid Raza yang telah dikutip, dan dikatakan bahwa ini adalah kesimpulan yang baik. Juga tertulis bahwa jika orang Yahudi hendaknya tidak pernah menerima kerajaan, jika mereka menerimanya, mereka tidak akan memberikan apapun kepada orang lain. Mereka sudah menerima kerajaan ini oleh mereka yang mengklaim sebagai ahli waris Ibrahim. Sifat kikir ini diperlihatkan dan telah mereka lihat pada zaman hadrat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mengatakan bahwa jika mereka mendapatkan kerajaan,
maka apa yang akan mereka lakukan kemudian itu tidak benar. Karena baik mereka memiliki sesuatu atau tidak, sifat kikir ini adalah kondisi fitrat mereka. Mereka bahkan tidak akan mau memberikan seutas tali, kecuali ada maksud terselubung. Sisanya adalah apa yang saya telah sampaikan. Pada tafsir kemarin, ada satu hal penting yang tertinggal yang saya baru saja ingat setelah melihat catatan-catatan ini. Pendapat beberapa orang bahwa Hadrat Rasulullah SAW mewarisi sifat-sifat Ibrahim, dan mereka yang melupakan keturunan Hadrat Rasulullah SAW akan mewarisi sifat-sifat ini. Penolakan terhadap pendapat ini ada dalam ayat-ayat ini. Hadrat Rasulullah SAW bukanlah satu-satunya keturunan Hadrat Ismail. Semua bangsa Arab dan penganut politeisme adalah keturunan Hadrat Ismail, kecuali beberapa suku. Quraisy paling pasti merupakan keturunan Ismail. Oleh karena itu, jika keturunan tersebut menerima warisan tersebut, maka semuanya akan menerimanya, dan mereka tidak mungkin tertinggal dari hal tersebut. Akan tetapi, yang tidak menerima warisan tersebut hanya orang yang meninggalkan hubungan kerohanian. Orang yang meraih kebaikan Ibrahim, mereka semua adalah ahli warisnya. Segala kebaikan tersebut diterima sebelum Hadrat Rasulullah SAW, dan semua kebaikan ini sangat pasti akan dianugerahkan kepada Hadrat Rasulullah SAW dengan karunia Allah Ta'ala, meskipun jika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari keturunan Ibrahim. Segala kebaikan ini diperoleh karena mereka menjaga hubungan kerohanian dengan Allah Ta'ala. Namun demikian, semua orang Quraisy adalah keturunan Ibrahim, dan siapapun yang menjaga ikatan kerohaniannya dengan Allah Ta'ala, mereka menjadi pewaris sejati. Dengan kata lain, mereka adalah ahli waris sejati dan tidak dapat dipisahkan dari yang mewariskan. Ini dapat disimpulkan sesuai dengan poin ini. उनमें से जिसने भी रूहानी तौर पर अपना ताल्लुक़ खुदा से कायम रखा वो वारिस हक़ हैं, यानी यकीनी वारिस हैं, उनकी विरासत से उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद मेरा ख्याल मज़ीद तो कोई बात नहीं रहती। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Saya rasa waktu akan habis dengan tafsir ayat-ayat ini. Setelah ini ada ayat-ayat yang memerlukan waktu yang panjang dan mungkin setiap ayat butuh 3 hingga 4 hari untuk diselesaikan. Oleh karena itu, selama Ramadan ini akan sulit untuk menyelesaikan sebanyak mungkin ayat yang bisa kita upayakan. Setelah melihat sekilas tentang ayat selanjutnya, ada banyak ayat-ayat penting yang mengenai hal tersebut telah diadakan diskusi detail
dan kita akan mendiskusikannya lagi. इन पर तफसीली बहसें हो भी चुकी हैं और दोबारा हमें उठानी भी पड़ेंगी। Faminhum man amana bihi, अब फमिनहुम मन dan beberapa di antaranya ada orang yang beriman kepada kitab baru ini dan yang lainnya berpaling, dan cukuplah neraka sebagai api yang menyala-nyala. और जहन्नम तमाज़त में Siapa yang dituju oleh ayat faminhum man amana bihi? Ada yang dimaksud dengan waminhum man sadda anhu, कौन लोग dan apa maksud hi फमिनहुम मन dalam और in amana bihi? Mengenai hal ini, ada dalam kaitannya dengan diskusi ayat sebelumnya tentang atahumullahu min fadlih, yakni apa yang Allah telah berikan bagi mereka sebagai karunia-Nya. Dalil ini dapat diangkat bahwa jika yang dimaksudkan adalah hadrat Rasulullah SAW, maka faminhum man amana bihi akan merujuk kepada hadrat Rasulullah SAW. Wa minhum man sadda anhu, ada beberapa orang yang berpaling darinya. और उनमें से Satu makna kata sadda yang terbukti dari Al-Quran dan lazim dalam एक माना bahasa Arab adalah untuk menghentikan seseorang dari sesuatu. रुक रहे Saya yakin bahwa makna untuk menghentikan seseorang lebih tepat karena faminhum man amana bihi, और अरबी ada orang-orang di antara mereka yang menerima hadrat Rasulullah SAW, dan jika kita mengartikan kata ganti hi sebagai Al-Quran का माना dengan makna nasib क्योंकि फमिनहुम मन आमना Nasib. बिही, atau berbagi उन्हीं में से yang sama dengan nasibum minal mulk, berbagi kerajaan, दिया है yang menandakan kitab pertama atau atahumullahu min fadlih, नसीब yang merujuk pada Al-Quran sebagai karunia ilahi. मुल्क में Jika kita ambil kedua makna tersebut, maka akan cocok secara sempurna. Ada beberapa orang Yahudi di antara mereka yang telah menerima hadrat Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, dan ada juga yang lain उनमें से ऐसे yang walaupun beriman kepada kebenarannya, mereka sedang memalingkan orang-orang darinya. Mereka yang telah menerima Al-Quran dengan sepenuh hati, dan walaupun meyakini kebenarannya, ऐसे भी हैं mereka memalingkan orang-orang darinya. रसूलुल्लाह Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan bagi mereka cukuplah api neraka dengan istilah sa'ira yang merujuk pada nyala api, और जिन्होंने sesuatu yang menyala-nyala. कर लिया है Kafa bi jahannama sa'ira, ऐसा जानते हुए dan cukuplah neraka sebagai api yang menyala-nyala, yang sama dengan api yang tercipta oleh rasa dengki. और इन Api kedengkian जहन्नम yang telah disebutkan sebelumnya, apa yang sama juga akan menjadi nyala api, dan mereka akan dilemparkan ke dalamnya. एक शदीद सोच के साथ जो चीज Sekarang, कही हो उसको saya akan menyampaikan kepada Anda सही रहा makna leksikal dari kata sadda'an. तमाज़त के तौर पर Pertama, है dari मैंने ही al-mufradat, असद as-sududu वाली आग dan as-saddu merujuk pada berpaling dari sesuatu atau menahan diri है जो सही dari sesuatu, इनको seperti kalimat yasudduna anka sududa. झोंकने वाली है Mereka अब सद्वान हो berpaling dari kalian dengan sesuatu yang tidak disukai. सकता हूँ Keindahannya menarik mereka, सबसे tetapi mereka mengerem persis seperti bagaimana secara tiba-tiba datang waktu ketika setiap orang berkata tarik saat kelompok orang yang lebih kuat yang lain menarik ke arahnya. जैसा कि Inilah gambaran yang Imam Razi sampaikan, dan ini berarti berpaling atau menahan diri dari sesuatu, sebagaimana dikatakan yasudduna anka sududa. लिए चली जाती है Dengan upaya luar biasa, mereka mencoba untuk menjauh dari engkau, namun keindahan engkau tak dapat dielakkan menarik mereka. दूसरी ताकतवर पार्टी Kedua, beliau berkata bahwa ini juga berarti menghilangkan atau menghalangi, अपना ये रुकना sebagaimana disebutkan, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. कहना चाहते हैं Dan setan menjadikan amalan mereka tampak indah bagi mereka. दूसरा Fasaddahum anis sabil, dan setan menghalangi mereka dari jalan tersebut. इससे मुराद होता है Ia juga dihalangi. जैसा कि Tidak ada makna lain yang cocok di sini kecuali menghalangi. सद्दाहुम अनिस सबील
Imam Raghib telah memberikan contoh yang sangat baik. ये खूबसूरत करके दिखाया Beliau lebih lanjut berkata bahwa अन सबील और juga dikatakan bahwa sadda yasuddu रुका तो पहले ही हुआ है वो खुद sududan और माने बनते नहीं wa sadda yasuddu suddan. इमाम राजी Kata as-saddu berarti bagian gunung yang menjadi penghalang. ये भी कहा जाता है Dengan demikian, berkenaan dengan makna menghindari, ini juga seperti bagaimana gunung menjadi penghalang dan orang harus berhenti karena ia tidak dapat bergerak maju. Begitu pula, mereka menjadi seperti gunung dan menghalangi jalan tersebut dan menghentikan orang-orang dari maju kepada engkau. Begitu pula, Aqrabul Mawarid yang merupakan buku mengenai leksikon telah menulis bahwa Al-Jabalu wa Naji'atul Wadi Wasyi'ab, sebuah sudut lembah, sebuah gunung yang menghalangi seseorang dan menjadi sarana bagi seseorang untuk tidak dapat maju. वादी या घाटी का एक किनारा Sa'ira merupakan kata yang saya telah tafsirkan sebelumnya. Makna kata ini yang diberikan oleh Lisanul Arab adalah sesuatu yang begitu panas. आम लफ्ज़ है जो मैं पहले तर्जुमा कर चुका हूँ लिसानुल अरब Adzabus sa'ir ay hamim. बहुत गर्म Sa'ir berarti api yang menyala-nyala. As-sa'arut tihabun nar berarti menyala-nyala. Perkara ini bukanlah sesuatu yang butuh banyak waktu. Ini adalah pengetahuan umum. Dan semua tahu apa arti sa'ir, dan ini berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Saya memiliki kutipan tafsir Bahrul Muhit. Saya belum lihat secara menyeluruh, tapi saya akan beri tahu Anda bahwa Allamah Abu Hayyan Al-Andalusi merupakan seorang penulis tafsir ini, dan pada masa 654 hingga 745 Hijriah. Beliau dari Andalus atau semenanjung Iberian. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ali Abu Hayyan. मेरे सामने है Beliau lahir di Grenada dan wafat di Kairo. मगर मैं आपको बता देता हूँ Tafsir beliau disebut Bahrul Muhit. Beliau memiliki hubungan dengan madhab Syafi'i. Saya sekarang akan melihat kenapa tafsir beliau 45 telah dimasukkan di sini dan poin baru apa yang telah beliau sampaikan नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद berkenaan dengan faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Allamah Abu Hayyan berkata bahwa ini juga merujuk pada orang-orang Yahudi yang beriman kepada Ibrahim dan terhadap pernyataan keimanan mereka. Beliau berkata bahwa ada beberapa orang dari keluarga Ibrahim yang beriman kepadanya dan beberapa yang lain menolak. Sebagaimana disebutkan, faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Al-Quran menyatakan bahwa di antara orang-orang Yahudi yang menyatakan beriman kepada Ibrahim, ada beberapa yang memperoleh bimbingan, namun mayoritas adalah pembangkang. Beliau berkata bahwa minhum amana bihi dapat berarti bahwa semua orang Yahudi tidak beriman kepada Ibrahim pada awalnya, karena Al-Quran telah menyebutkan mayoritas mereka sebagai pembangkang yang fasik. Fasik merujuk kepada orang-orang tersebut yang telah berpaling dan memisahkan diri dari jalan yang benar. Mereka adalah pembangkang, dan mereka bukan dari kalangan yang telah beriman kepada kitab Ibrahim. Dengan begitu, penolakan kalian terhadap orang-orang ini adalah aksi fitrati yang bahkan tidak beriman kepada Nabi yang mereka sendiri memiliki keterkaitan dengannya dan juga telah menolaknya.
bagaimana mereka akan beriman kepada engkau? Ini adalah seperti kata-kata penghibur, wahai Rasul, jangan bersedih atas apa yang mereka katakan. Mereka memalsukan apa yang telah mereka sendiri nyatakan. Dan dengan begitu, beriman kepada seseorang nabi baru itu tidak masuk akal. Ini adalah poinnya dan alasannya. Ini telah dimasukkan ke dalam catatan ini. Beliau memperhatikan aspek lain dan berkata bahwa ini juga bisa merujuk pada orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Dan terlepas dari penyebutan ini, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Poin selebihnya telah disebutkan sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang baru yang Imam Razi telah katakan di sini? Atau साथ ही ये दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करते, फरमाते हैं या इससे मुराद वो यहूद हैं जो कि आयत या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना के मुखातब हैं, और इस खिताब के बावजूद उनमें से अक्सर उस पर ईमान नहीं लाते। apakah ada sesuatu yang baru yang Imam Razi telah katakan di sini? Atau apakah semua poin tersebut telah disebutkan sebelumnya? ये कोई नई बात है यहाँ आगे या वो गुज़श्ता बातें हैं? Saya telah mengubah metode sebelumnya sehingga saya tidak membacakan semua tafsir karena akan membuang waktu. Saya membacakan tafsir yang benar dalam pandangan saya dan hendaknya dibacakan. Di samping itu, setelah meneliti tafsir-tafsir sebelumnya, saya mengambil poin-poin yang saya belum sebutkan dalam tafsir saya dan yang dimiliki oleh para imam lain. Mayoritas poin adalah yang saya telah sebutkan, namun ada beberapa poin yang Anda harus tahu. Kenapa? Karena selama daras, kita tidak hanya menyebutkan apa yang kita yakini, melainkan kita juga menyatakan poin-poin bagus yang orang-orang suci sebelumnya telah nyatakan. Dan ini juga memungkinkan kita untuk mendoakan mereka, dan ini adalah hak mereka, yakni poin-poin bagus yang mereka simpulkan kita sebutkan sembari memberikan penghargaan terhadap nama-nama mereka. Dengan demikian, inilah alasan kenapa butuh waktu untuk menelitinya. Ini adalah poin yang sama yang dibuat oleh Imam Razi yang sebelumnya telah saya sebutkan. Mari kita dengar tafsir Imam Suyuti. ये वही बात है मौलादी की जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। आगे आगे इमाम सुयूती साहब इन्नलिल्लाहि व इन्ना Ada beberapa di antara kita yang terkesan oleh beliau. सुयूती की तफसीर भी सुन लें, Beliau berkata bahwa क्योंकि बहुत Ibrahim, kekasih Zat Maha Pengasih, हमारे अंदर मौजूद हैं। menaburkan benih dan orang-orang juga menaburkan benih. ये बयान करते हैं Tahun itu, कि इब्राहिम hasil panen orang-orang hancur, namun hasil panen Ibrahim tetap ada. Orang-orang mendatangi Ibrahim dalam kondisi sangat membutuhkan. मगर हज़रत इब्राहिम Terhadap hal ini, Ibrahim membalas bahwa saya akan memberikan hasil panen kepada siapapun yang beriman kepada saya इस पर हज़रत dan tidak akan memberikannya kepada yang ingkar. लाएगा उसको मैं दूंगा। Ini adalah status Ibrahim di mata mereka. Beliau memberikan persyaratan sebaliknya, mereka akan kelaparan dan mati karena kelaparan. कि भूखे लोग Hasil panen ini hanya untuk mereka yang beriman kepada saya. ये जो फसल Dengan kata lain, beliau membuka pintu kemunafikan tersebut yang akan tetap terbuka. का वो दरवाज़ा खोल दिया Dimanapun rasa lapar berubah menjadi kondisi kelaparan, mereka akan hanya berkata bahwa mereka beriman. मान ले हमने मान
Ini adalah tafsir Allamah Suyuti. ये तफसीर है अल्लामा Apalagi yang beliau katakan, कहते हैं mereka yang beriman kepada Ibrahim akan diberikan hasil panen, dan mereka yang tidak beriman tidak menerima apapun dari mereka, dari beliau. ईमान ना लाए Dengan demikian, ayat faminhum man amana bihi adalah berkenaan dengan hal ini. Innalillahi. आमन बिही इन्ना Derajat tinggi hadrat Rasulullah SAW dan umat beliau disebutkan, dan juga keagungan Al-Quran dan kebesaran hadrat Rasulullah SAW. Dan beliau berkata bahwa seluruh ayat ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi. Sadda anhu, dan yang menyebabkan timbulnya penghalang dalam pandangan beliau adalah Ibrahim alaihissalam. Orang yang menghentikan orang-orang dari keberkatan, yakni Ibrahim, yang berdiri di hadapan orang-orang lain dan berkata kepada mereka untuk beriman. Sebaliknya, mereka tidak akan mendapatkan apapun. हज़रत इब्राहीम आगे खड़े हो गए थे कि पहले ईमान लो फिर तुम्हें पानी होगा Berlanjut ke ayat selanjutnya, ayat ke-57. ये आयत Apakah saya sudah bacakan ayatnya? पढ़ चुका हूँ उसको तिलावत कर चुका हूँ Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara आयातिना सौफा kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azaba innallaha kana azizan hakima. Mereka yang mengingkari tanda-tanda kami, kami akan segera memasukkannya ke dalam neraka. Terjemahan Saufa Nuslihim menyebutkan dalam tafsir Saghir bahwa kami akan segera memasukkan mereka ke dalam neraka. Saufa juga digunakan untuk menunjukkan kesegeraan dan juga sesuatu yang terjadi setelah beberapa waktu. Ini juga digunakan untuk merujuk sesuatu yang pasti dan pasti akan terjadi. Ini merujuk pada kesegeraan dalam suatu perkara atau sesuatu yang terjadi setelah beberapa saat berlalu dan merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Orang-orang Arab menggunakan kata saufa dalam konteks ini, dan kita memiliki banyak contoh seperti ini di dalam Al-Quran. Dengan demikian, saya mengutamakan makna ini, yakni saufa nuslihin nara, merujuk pada kondisi bahwa mereka pasti akan dilemparkan kepada api, ke dalam api. Ada suatu keindahan dalam terjemahan rinci oleh Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, bahwa ayat ini juga berlaku pada kedengkian di dalam hati mereka pada saat tersebut. Jika ini adalah pendapat Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu, maka saya setuju sepenuhnya bahwa dalam saufa nuslihin nara, untuk segera melemparkan mereka ke dalam api dapat berarti api kedengkian yang menyala-nyala di dalam diri mereka. Mereka akan terlihat segera terbakar di dalamnya. Dengan kata lain, mereka akan terbakar oleh kedengkian. Dengan demikian, jika kita ambil makna ini, maka maknanya hanya sebatas ini. Namun kata segera berkaitan dengan masuk ke dalam api neraka yang akan datang kemudian, menimbulkan keraguan. Dalam dua kondisi ini, makna tersebut dapat diterima. Saufa dapat diterjemahkan segera, dan juga sesuatu yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Dari bagian selanjutnya ini, saya simpulkan bahwa di sini, ini merujuk pada neraka di akhirat, dan neraka di dunia ini dapat dimaksudkan di sini, akan tetapi ini tidak dirujuk di sini, karena peristiwa ini, nadijat juluduhum baddalnahum juluda, merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di neraka akhirat. Di neraka di akhirat. Liyadzuqul azab, sehingga mereka mungkin merasakan hukuman. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. ये असल में उखरवी जहन्नम में होने वाला वाक़या है। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखे। इन्न अल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा, यकीन अल्लाह ताला बहुत गालिब बुज़ुर्गी वाला। Berkaitan dengan api neraka, ketika mereka akan dilemparkan ke dalamnya, kulit mereka akan meleleh dan kami akan mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Berkenaan dengan melelehnya kulit tersebut karena api neraka, ini adalah perkara alami. Karena jika kulit yang terbakar masih melekat pada seseorang, kulit tersebut akan menjadi pelindung terhadap api,
Dengan kata lain, kulit yang terbakar pada tubuh, panas yang terasa akan sedemikian rupa berpengaruh ke dalam tubuh tersebut. Akan tetapi, tidak bisa merusak tubuh. Berkenaan dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman bahwa ketika kulit mereka terbakar dalam api neraka, mereka akan diperbaharui. Dan kenapa demikian? Supaya api sekali lagi bisa langsung mempengaruhi tubuh. Liyadzukul azab, tujuan neraka adalah agar mereka merasakan hukuman. Dan oleh karena itu, tidak ada yang dapat menghalangi hukuman tersebut. Ini juga bisa diterapkan di dunia ini, tetapi hal ini harus didiskusikan cukup panjang, dan kita akan sampaikan penjelasan yang lebih daripada yang diperlukan, yang jauh dari kata-kata aslinya. Inilah kenapa menurut saya ini cukup untuk daras kita untuk mengartikan ini sebagai api neraka di akhirat. मानवी तौर पर इसको इस दुनिया में भी इतलाक कर सकते हैं, मगर इस मजमून को खींच कर लंबा करना पड़ेगा और ज़रूरत से ज़्यादा लफ्ज़ों से हटकर एक तशरीह में दाखिल होना होगा। इसलिए मेरे नज़दीक हमारे इस दर्स के लिए यही काफ़ी है कि इसे उखरवी अजाब की तरफ मामूल करके उसी के लिहाज से इसके माने किए जाएं। Berlanjut ke makna leksikal nadijat, nadaja yuqalu nadijul lahmu nujjan wa najjan idza adraka syayyahu. Staf dapur kita bisa lebih baik memahami hal ini. Apakah Fazil Sahib ada di sini? Beliau menulis bahwa dikatakan ketika daging dimasak dengan tepat dan Anda dapat mencium aromanya. Staf dapur kita sangat mengetahui hal ini dan terkadang mereka juga tidak tahu. Saya sudah sampaikan kepada mereka beberapa kali bahwa ketika daging dari pilau dibakar dan mulai memberikan aroma yang enak, barulah kemudian Anda berpikir mengambil nasi dan air, dan nasi hendaknya tidak diletakkan sebelum ini. Karena jika aroma ini tidak ada, yang disebutkan dalam mufradat, aroma makanan yang matang sebagian akan mendominasi di atas nasi. Dengan demikian, Fazil Sahib memperhatikan hal ini, dan setidaknya Anda akan mengambil manfaat dari ini jika tidak ada orang lain yang mau. Aroma daging panggang mulai muncul. Pertanyaannya bahwa jika kita menerapkan ini pada mereka di dunia ini, bahwa aroma mereka yang dibakar muncul tidak tampak baik. Seseorang tidak bisa menerima ini, bahwa orang-orang Yahudi sedang membakar dan aroma kulit mereka yang terbakar muncul. Ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Makna lain adalah bahwa bahasa Arab, yakni buah tersebut menjadi matang dan daging matang. Kedua hal ini maknanya sama baik mengenai buah ataupun daging. Ini adalah sesuatu yang baik dan dengan demikian tidak bisa diterapkan terhadap api neraka. Imam Rabib Imam Raghib berkenaan dengan kata aziz berkata bahwa aziz merujuk pada yang maha kuasa, yang menundukkan dan tidak bisa ditundukkan. Aqrabul Mawarid juga biasanya setuju dengan Imam Raghib, dan beliau telah menerjemahkan aziz sebagai berkuasa, sesuatu yang berharga, yang tak ternilai dan langka, dan seseorang yang bermartabat. Ini berkaitan dengan innallaha kana azizan hakima. Ada catatan yang lebih banyak terkait kata aziz yang telah saya sebutkan secara luas sebelumnya. Dan tidak perlu untuk diulangi di sini. Tidak ada poin baru yang disebutkan di dalam tafsir ini
yang belum disebutkan dalam tafsir kita, dan oleh karena itu saya akan lewatkan tafsir ini. Selanjutnya adalah Allamah Abul Hasan Qummi yang terkadang menyebutkan poin-poin yang sangat baik dan terkadang poin-poin yang aneh. Kemudian ada Imam Suyuti untuk menciptakan ketertarikan bagi kita. Ini penting sehingga orang-orang yang lelah dan mengantuk akan terbangun. Beliau berkata, An Ibni Umar qal, kullama nadijat juludu badalnahum juludan ghairaha. Saya akan menyampaikan terjemahannya. Dikutip dari Durr Mansur yang saya sebutkan kemarin. Imam Suyuti Sahib menyebutkan riwayat Ibnu Umar ini bahwa beliau menyebutkan peristiwa di hadapan Hadrat Umar radhiyallahu anhu yang tidak diceritakan selama 700 tahun dan kemudian tiba-tiba muncul, dan ini merupakan sesuatu yang benar-benar aneh dan tidak dapat diterima sama sekali, dan ini telah dikaitkan pada Hadrat Rasulullah SAW. Nauzubillah. Ibnu Umar berkata, berkenaan dengan ayahnya, bahwa saya hadir ketika ayat ini dibacakan di hadapan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Pada saat tersebut, Mu'adz berdiri dan berkata bahwa saya memiliki penjelasan tentang hal ini. Jika diizinkan, saya akan menyebutkannya. Hadrat Umar menjawab, mengiyakan. Beliau berkata bahwa saya mendengar Hadrat Rasulullah SAW bersabda, ini adalah poin yang sama. Riwayat tersebut mungkin berbeda, akan tetapi poin-poinnya persis sama. Poin utama dari hal ini adalah bahwa Mu'adz berdiri di hadapan Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan berkata, bolehkah saya sampaikan kepada Anda tentang tafsir ayat ini? Karena saya mengetahuinya. Saya mendengar dari Hadrat Rasulullah SAW, na'udzubillah, bahwa ketika kulit mereka akan terbakar, kita akan berikan mereka kulit baru, dan pembaruan kulit tersebut terjadi 120 kali dalam 1 jam. Dengan kata lain, 2 kali dalam 1 menit. Hadrat Umar berkata bahwa saya mendengar hal yang sama dari Hadrat Rasulullah SAW. Cara mereka menisbahkan kebohongan ini kepada Hadrat Umar sangat memalukan. Innalillah. Tidak ada jejak akan hal ini dimanapun. Dan beliau berkata bahwa Hadrat Umar berkata bahwa beliau juga mendengar hal ini dan tahu penjelasan ayat ini bahwa setiap jam kulit tersebut akan diperbarui 120 kali. Hadrat Hasan berkata mengenai ayat ini bahwa saya telah mendengar penjelasan ayat ini bahwa kulit seseorang akan terbakar 70.000 kali dalam sehari.
Mereka tidak memiliki rasa malu untuk menisbahkan keanehan ini terhadap Al-Quran. Orang-orang ini begitu dihormati, sehingga ketika Anda menyebutkan nama Imam Suyuti, orang-orang tidak akan membalas, karena ia telah berkata bahwa ini adalah final. Beliau lebih lanjut berkata bahwa Huzaifah bin Yaman berkata, "Na'udzubillah, bahwa hadrat Rasulullah SAW mengatakan padanya tentang hal ini sebagai rahasia dan tidak kepada sahabat lain manapun, dan rahasia ini dari generasi ke generasi mencapai Imam Suyuti. Apakah Anda tahu rahasia tersebut? Apa rahasia tersebut?" Beliau berkata bahwa rahasia tersebut ialah bahwa di dalam api neraka akan ada hewan buas dan anjing yang terbuat dari api dan pengait besi yang merupakan batangan logam dengan pengait, dan pedang yang terbuat dari api, dan malaikat akan dikirimkan yang akan menggantung para penghuni neraka di langit-langit dengan pengait besi tersebut. Dan dengan pedang tersebut, tubuh mereka akan dipisahkan. Setiap sendi akan dipotong, dan bagian tubuh mereka akan diletakkan di hadapan hewan buas dan anjing yang terbuat dari api. Setiap kali mereka memotong tubuh mereka akan diganti dengan yang baru, dan inilah maksudnya. Beliau berkata bahwa setiap kali bagian tubuh dilemparkan, bagian tubuh tersebut akan dimakan oleh anjing, dan bagian tubuh tersebut akan diperbarui pada saat itu juga. Beliau berkata bahwa inilah rahasia yang na'udzubillah Rasulullah katakan kepada saya berkenaan dengan penjelasan ayat ini. Apa yang bisa seseorang katakan terkait hal ini? Poin lainnya yang ditulis dalam Durre Mansur ialah bahwa Abu Saleh berkata bahwa Abu Mas'ud bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah kalian tahu seberapa tebal kulit seseorang yang ingkar? Kita hendaknya tahu seberapa tebal kulit itu untuk menentukan seberapa banyak kerusakan yang api tersebut bisa berikan." Abu Hurairah menjawab bahwa, "Tidak, saya tidak mengetahuinya." Abu Mas'ud berkata bahwa kulit tersebut akan setebal 42 tangan. Dengan kata lain, jika kalian meletakkan 42 tangan dengan ditumpuk, itulah tebal kulit tersebut. Abu Hurairah dengan jujur berkata, "Tidak, karena beliau bukanlah orang yang bersalah, dan beliau hanya mengetahui apa yang ia ketahui." Dan na'udzubillah, riwayat Abu Mas'ud tentang 42 tangan tersebut mencapai Imam Suyuti. Dan orang-orang sebelumnya tidak mengetahui hal ini. Mereka yang menjadi tahu tentang hal ini mengetahuinya dari Imam Suyuti yang memiliki pengetahuan tentang hal itu. Jika kita menganggap benar kata-kata Imam Suyuti, kemudian beliau berkata bahwa beliau juga mengetahuinya, yang sudah wafat 400-500 tahun yang lalu. Namun kita tidak menemukan hal ini disebutkan di buku apapun pada masa itu. Dengan demikian, hanya Allah yang Maha mengetahui bagaimana seseorang hendaknya menggunakan buku ini, kecuali bahwa buku ini bisa memberikan kesegaran pada daras. Ada referensi lain dari board kita tentang penggunaan kata aziz, dan Fazl Sahib akan mengatakan apakah ini benar atau salah. Beliau menulis bahwa koki duduk di samping perapian selama hari-hari yang panas dan mereka tidak merasakan ketidaknyamanan. Inilah yang dimaksudkan dengan kulit yang menjadi terbiasa dengan api. Apakah terbakar atau tidak, dengan terus-menerus duduk di dekat perapian, rasa tidak nyaman mulai hilang.
Ini jelas. Fadil Sahib, apakah ini benar? Huzur, seseorang merasa tidak nyaman. Huzur bersabda, itu benar. Imam Syaukani terkadang memberikan poin baru kepada kita. Allama Syaukani berkata bahwa kata yang digunakan untuk kulit juga merujuk pada kemeja, dan beliau telah memberikan ayat sarabiluhum min qatiran untuk mendukung gagasan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar tanpa busana, melainkan mereka akan mengenakan kemeja, dan kata julud digunakan untuk kemeja secara kiasan. Namun dengan api yang disebutkan di sini, kemeja akan langsung rusak. Oleh sebab itu, berkenaan dengan perkara yang sedang dibahas, masalah kemeja tampak tidak cocok. Inti permasalahan yang membahas tentang kebenaran masalah tersebut telah dirangkum dalam kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai berikut. Beliau bersabda, di surga juga ada perubahan setiap hari. Dari penyebutan neraka, beliau mengalihkan perhatian kita kepada surga. Dengan tetap dalam kondisi yang sama, seseorang menjadi terbiasa dengan hal tersebut dan penting untuk menghentikan suatu kebiasaan. Beliau lebih lanjut berkata bahwa perkara neraka tidak berbeda terkait dengan perkara alam ini. Bahkan di surga, perubahan tersebut juga akan terjadi. Membaca kutipan ini membuat saya senang karena saya berkali-kali menyebutkan mengenai perkara ini dalam sesi tanya jawab bahwa surga yang tetap sama akan menjadi seperti neraka. Ini merupakan bentuk kebosanan bahwa seseorang tetap sama dalam kondisi tertentu selamanya. Inilah mengapa bahwa ini jelas dari Al-Quran, bahwa meskipun di surga akan ada perubahan yang terus-menerus, dan manusia akan mendapati dirinya dalam jenis yang baru di surga setiap hari, dan merasakan jenis kebahagiaan yang baru. Ini bukanlah perkara bahwa hingga hari kiamat ia akan memakan madu dan duduk di bukit halwa. Konsep surga ini adalah bahwa konsep para mullah, bukan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyebutkan konsep ini berkaitan dengan ayat Baddalnahum juludan ghairaha. Perubahan Tuhan itu tidak terbatas dan tanpa akhir. Dengan kata lain, perkara terbakarnya di dalam api neraka rasanya akan diperbarui setiap hari, dan rangkaian pembaruan ini tidak merujuk pada pergantian kulit lama ke kulit baru, melainkan ini merupakan rangkaian kejadian yang tanpa akhir. Setiap kali rasa sedih dan khawatir muncul, ini akan dibangkitkan. Begitu pula perkara orang beriman di surga, dan kesenangan di surga tidak akan berhenti dari mereka. Selanjutnya tidak ada lagi yang penting untuk disampaikan.
ये तिलावत हो चुकी है। Walladzina amanu wa amilus salihati sadudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, kami akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir dari dalamnya sungai-sungai. Mereka akan abadi di dalamnya. Mereka akan disertai oleh istri-istri yang suci. Penyebutan surga tersebut muncul bersamaan dengan hal ini. Dengan demikian, penyebutan tafsir Masih Maud alaihissalam dibuat pada saat yang tepat dan jelas dari hal ini bahwa gambaran surga yang diperlihatkan sebagai tempat tinggal yang tak ada akhirnya dan tak berubah tersebut bukanlah permasalahannya. Tidak ada tempat tinggal yang tetap melainkan seperti air yang mengalir. Kehidupan seorang di surga akan mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lain, dan ia akan terus-menerus merasakan kenikmatan dengan jenis sensasi yang baru. Sekarang saya akan memberikan terjemahan ayat-ayat ini sesuai dengan catatan. Karena ayat-ayat ini menyebutkan pasangan-pasangan yang saleh, inilah kenapa ada perbedaan dan para ulama telah memberikan perhatian besar dalam memahami hal ini. Dalam Mufradat Imam Raghib disebutkan bahwa lahum fiha azwajum mutahharatun. Berarti bahwa mereka akan diberikan pasangan yang suci dari kekotoran dunia, dan juga dikatakan bahwa mereka akan memiliki akhlak yang suci. और ये भी कहा जाता है कि वो अखलाक सय्या से पाक होंगी। Berkenaan dengan zil dan zalila, Mufradat menyatakan bahwa ini merupakan ungkapan bagi kemakmuran dan kepuasan hati. Az-zullatu sahabatun tuzillun. Zulla merujuk pada awan yang memiliki naungan. Oleh sebab itu, naungan tersebut terasa nyaman ketika tidak menyebabkan udara yang terlalu dingin. Naungan tersebut yang memberikan kenyamanan tersebut adalah sesuatu yang selalu dihargai. Sebaliknya, naungan yang menimbulkan rasa yang terlalu dingin menyebabkan suasana yang menyusahkan. Dengan demikian, zil dan zolila merujuk pada awan yang akan memberikan mereka kedamaian dan ketenangan dan akan memberikan mereka apa yang hati mereka inginkan. Terdapat hadis, kecuali jika salah memahaminya, yang kisahnya dapat dibuat-buat dan pikiran bisa condong pada makna literalnya. Walaupun hadis ini berbicara tentang perkara yang sama yang Hadrat Masih Maud alaihissalam telah nyatakan bahwa perubahan akan terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, ini adalah hadis dari Bukhari, Kitabur Riqaq. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa di surga ada sebuah pohon yang seorang penunggang seekor kuda yang kurus dan cepat tidak dapat menempuh jaraknya, meskipun jika ia menungganginya selama 100 tahun. Seekor kuda yang sekencang kilat tidak akan bisa menempuh jaraknya, meskipun jika kuda tersebut berjalan 100 tahun. Apa yang dimaksud dengan pohon di sini? Apakah pada kenyataannya ada pohon yang sebesar itu? Ini bukanlah maknanya. Seluruh surga penuh dengan pohon. Ini berarti bahwa jika sebuah pohon begitu besar berkaitan dengan naungannya, sehingga jika seorang penunggang kuda masuk ke naungan tersebut, dari satu sisi, ia akan terus-menerus menempuh perjalanan di bawahnya. Ia tidak akan pernah kekurangan rasa nyaman dari pohon tersebut.
langkah para penunggang tidak akan menjadikannya keluar dari naungan tersebut. Dengan kata lain, aliran dan perubahannya merupakan kejadian alami. Seorang mukmin akan melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan kilat di surga dan tidak akan bisa keluar dari naungan karunia yang akan ada di atasnya. Inilah makna sejati dari hadis tersebut, dan dari aspek ini, baik hadis ini benar-benar dari Bukhari atau bukan, tampaknya merupakan sabda dari Hadrat Rasulullah SAW. Imam Razi telah memberikan diskusi panjang, namun beliau juga telah mengatakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dunia, dan Al-Quran merupakan firman seluruh alam. Beliau berkata bahwa karena ada udara panas di Arab, itulah kenapa mereka menyukai naungan, dan inilah kenapa ungkapan seperti zil dan zalila telah dibuat. Hadrat Imam Razi terkadang membuat kesalahan, tidak sering, namun beliau cenderung membuat kesalahan yang orang-orang Barat jadikan target untuk tuduhan mereka, dan telah memberikan bukti dalam upaya mereka untuk menyalahkan Al-Quran yang orang-orang tidak bersalah pada zaman ini telah nyatakan di tengah-tengah pemikiran orang-orang Arab bahwa tidak ada lagi yang akan mendengarkannya, bahwa kata-kata ini tidak akan mencapai Siberia, Alaska, atau tempat-tempat lain. Mereka berkata demikian di dalam kalangan mereka sendiri. Di masa ini, ketika universalitas Islam telah menjadi nyata bagi semua, para non-Muslim berkata bahwa, lihatlah apa yang Imam Razi telah katakan, inilah kenapa gambaran surga adalah demikian, karena inilah yang orang-orang Arab inginkan. Apa yang diinginkan orang Inggris dan orang-orang yang tinggal di Siberia? Apakah mereka juga menginginkan gambaran surga demikian? Dengan demikian, di mana universalitas Al-Quran? Dari aspek ini, kehati-hatian perlu dikedepankan saat memberikan tafsir Al-Quran. Tentu sekali bahwa Al-Quran disampaikan untuk semua orang, bukan hanya untuk suatu kelompok. Inilah kenapa jika orang-orang Arab menemukan suatu hal tertentu sama dengan budaya mereka, ini adalah karena kebanggaan fitrati mereka. Tidak lebih daripada itu. Apakah sudah waktunya? Sisanya besok insya Allah. Kita lihat. Dengan karunia Allah, saya tidak mendapati kesulitan dalam menyampaikan topik tersebut, baik ada yang mengambil manfaatnya atau tidak.